Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Ramadan Business Talk. Ramadan Business Talk kali ini sebenarnya berpicu pada keinginan dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yang ingin agar Indonesia punya peringkat yang bagus dalam Global Islamic Economy kayak gini kan. Kita tahu bahwa Indonesia kalau dalam G20 sampai sekarang adalah rankingnya 16. Kalau World Economic Forum rankingnya bahkan lebih rendah lagi kayak gini kan. Tapi kalau kita bicara dalam Global Islamic Economy, ranking Indonesia lumayan ini kan. Bukan hanya sekedar 10 besar, bahkan sudah di 5 besar kayak gini kan. Tapi Presiden menginginkan agar rankingnya semakin membaik, dan kebetulan Presiden ini menjadi Ketua Umum Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, di mana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024 menginginkan ini kan, minimal Indonesia itu masuk 3 besar, kalau bisa masuk dalam nomor 1 kayak gini kan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mestinya bisa dilakukan oleh Indonesia, karena Indonesia kebetulan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan kalau kita lihat dari unsur-unsurnya, kita punya peluang ini kan, karena kalau kita lihat dari Global Islamic Economy, 4 sektor utamanya itu adalah perbankan dan keuangan, makanan minuman, farmasi, kemudian adalah pariwisata kayak gini. Nah, itu adalah sektor-sektor yang nantinya menjadi andalan kayak gini. Nah, kita tahu bahwa untuk mewujudkan mimpi dari Presiden bahwa Indonesia nanti jadi pemain utama, butuh kemampuan dari pelaku-pelaku memanfaatkan peluang yang ada dalam Global Islamic Economy itu. Dan itu kita tahu bahwa sebenarnya banyak pemain di masing-masing sektor yang sebenarnya sekarang sudah punya pasar yang bagus kayak gini kan. Tinggal sekarang nantinya akan kita berharap nantinya kita pengen mendengar ini kan, apa sih rencana-rencananya supaya nantinya bisa berkontribusi mewujudkan visi dari Presiden agar Indonesia nanti bisa menjadi pemain terkemuka dalam Global Islamic Economy kayak gini. Nah, kita hari ini kedatangan tamu Bapak Fijong Tius, beliau adalah CEO KBU Pharma. KBU Pharma itu bukan hanya sekedar perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, tapi juga merupakan salah satu perusahaan rising star untuk perusahaan farmasi di Asia. Nah, ini kan kita tahu bahwa di Asia pun Indonesia kadang-kadang tidak mudah ini kan untuk menarik perhatian ini kan. Karena apa? Karena Indonesia bersaing dengan Tiongkok, negara penduduk yang terbesar di dunia. Terus kemudian ada India, nomor 2 terbesar di dunia. Terus belum lagi ada Jepang, ada Korea Selatan yang ini kan. Jadi kita tahu bahwa persaingan di Asia pun tidak mudah kayak gini kan. Tapi kita sekarang bisa punya Kalbe yang sekarang di Asia termasuk rising star kayak gini kan. Dan ini adalah tidak mudah nih sebenarnya buat perusahaan Indonesia yang bisa punya kinerja seperti itu ini kan. Karena persaingannya kita tadi seperti yang kita sampaikan, bersaing dengan perusahaan dari Tiongkok, bersaing dari India, dari Jepang, Korea, dan bahkan mungkin Taiwan dan segala macamnya. Mungkin mereka bahkan sudah lebih maju kayak gini kan. Tapi ternyata Kalbe Pharma bisa, dan ini sekarang sudah mengarah menjadi perusahaan farmasi terintegrasi kayak gini kan. Terintegrasi karena punya bukan hanya sekadang kayak produk untuk resep dokter, tapi juga punya kayak OTC, punya nutrisi ini, sesuatu yang lengkap lah yang bisa dimiliki oleh Kalbe. Bahkan sekarang Kalbe juga sebenarnya bisa memberikan layanan untuk kayak sekarang telehealth kayak gini kan. Pokoknya Kalbe itu semuanya lengkap kayak gini kan. Nah, sekarang kita akan mengundang Pak Fijong Tius. Pak Fijong. Oke, selamat siang Pak. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Taufik. Salam sehat untuk kita semua. Oke, selamat sehat itu Pak. Nah, kita tahu bahwa lebih dari 50 tahun Kalbe hadir di Indonesia ini kan. Sejak Dr. Bun bersama teman-teman dan anggota keluarga memperkenalkan Kalbe Pharma kayak gini kan. Nah, salah satunya dulu masuk melalui namanya produk consumer health Pak. Kita tahu mungkin ya kadang-kadang kita sakit sakit perut dan segala macamnya kayak gini kan. Tapi kalau sekarang belakangan kita kenal juga misalnya karena kita konsumennya kayak hydrokoko gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang luar biasa ini kan. Jadi sekarang Kalbe Pharma bisa masuk ke sana kayak gini, dan ternyata menariknya itu produknya bisa kayak diterima ini kan. Dulu di tahun 90-an kita kenalnya ada kayak Sonsi yang dulu dengan iklannya yang sampai sekarang melegenda. Tapi sekarang ya kita, wah Kalbe mungkin kalau kita menyebut produknya pun kita bingung kayak gini kan. Tapi ternyata tuh bisa Pak, memperkenalkan consumer health, kemudian nutritional.
Gimana itu caranya supaya nanti akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia itu? Ya, terima kasih. Memang tahun ini Kalbe adalah berumur 55 tahun ya, Pak Taufik dan Bapak Ibu semua. Hmm. Jadi memang kalau kita melihat flashback ke sejarah awal, beberapa produk yang tadi Pak Taufik sebutkan, misalnya kita bayangkan di waktu 1966 gitu ya, memang saat itu Indonesia sangat membutuhkan banyak sekali obat-obat yang sifatnya obat bebas ataupun obat resep. Makanya kenapa saat itu muncullah, karena kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, saat itu Kalbe, para pendiri Kalbe, Dr. Bun dan keluarga mulailah memperkenalkan obat anti diare, ya, obat anti jamur, obat anti mah gitu ya. Ini seperti yang Proma, Entrostop yang mungkin sampai hari ini masih eksis gitu ya. Jadi memang itu yang saya lihat di awal itu dibawa oleh suatu kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi, itu nomor satu. Nah, nomor dua, memang karena orientasinya itu adalah konsumen, jadi produk tersebut yang waktu awalnya masih kecil, 55 tahun yang lalu, sampai hari ini pun masih tetap berperan dan bisa melayani seluruh konsumennya dengan baik. Gitu. Malah itu sudah bisa diekspor juga. Gitu. Yeah. Jadi saya rasa itu ada kunci mengenai tadi ya, mengenai kebutuhan pasar, kita mengetahui kebutuhan pasar, kita juga berorientasi kepada konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah dengan inovasi-inovasi yang berkelanjutan sehingga produk tersebut sampai hari ini masih tetap bisa bertumbuh. Oke. Nah ini Pak, kesuksesan Kalbe itu kemudian kan menarik pemain baru masuk itu Pak. Tapi ternyata mau di consumer health maupun di nutritional itu Kalbe tetap apa ya? Jadi yang paling disukai kayak gini kan Pak. Apa resepnya nih Pak? Jadi saya rasa betul bahwa kompetisi itu kan memang tidak pernah bisa dihindari ya. Di mana-mana lah ya, di sektor apapun, di segmen manapun itu pasti terjadi. Tapi kalau kita melihat, kalau kita punya values dari brand ataupun produk yang memang kita selalu berpikir kebutuhan konsumen itu adalah yang nomor satu, dengan kualitas-kualitas yang baik ya, dan secara konsisten ya orang-orang Kalbe ataupun siapapun yang ada di dalam stakeholder Kalbe ini itu berperan secara kolaboratif begitu. Nah, itu yang membuat kita selalu eksis di pasar. Jadi kita selalu up to date gitu ya. Tidak pernah ketinggalan gitu ya. Nah, di Kalbe ini kami sebutkan sebagai prinsip first mover gitu. Jadi kami ingin menjadi pemain pertama di kategori yang ingin kami masuk. Gitu. Nah, dengan orientasi values tadi, nah itu yang membuat kita masih terus bisa meningkatkan market share kita sampai hari ini di masing-masing kategori dan selalu ada di hati konsumen ya. Dan kita sediakan produk-produk kita di seluruh rumah yang ada, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, salah satunya itu adalah akhirnya membuat beberapa produk Kalbe itu jadi kayak relevan sesuai dengan konteksnya. Contohnya adalah kalau di bulan puasa kita pasti selalu ingat dengan Proma kayak gini kan. Yeah. Dan iklannya kemudian adalah iklannya sangat apa ya, sangat ya sangat membekas kayak gitu kan. Kira-kira gimana itu Pak bisa bikin kayak bisa seperti itu? Saya rasa kata kuncinya itu kembali lagi kepada insight gitu ya. Jadi kita memang sangat mengerti luar dalam ya, apa yang dibutuhkan oleh pasar maupun konsumen. Walaupun kita tahu bahwa kebutuhan konsumen ini kan selalu berubah. Tapi kita selalu juga kenapa saya bilang up to date? Karena kita selalu ada di samping atau di sekitar konsumen itu sendiri ya, sehingga apapun yang dia rasakan ya. Misalnya tadi komunikasi misalnya. Produk sudah bagus, kualitas sudah cocok ya. Selera, rasa semua sudah cocok. Nah, pada saat komunikasi juga harus nyambung. Misalnya tadi Bapak bilang promah gitu ya. Pasti konsumen kita tahu ya dengan tagline kita sudah makan belum misalnya. Kata-kata kunci gitu ya yang membuat orang itu nempel. Jadi komunikasi ini memang simple tapi langsung to the point gitu. Ini yang saya lihat seperti Bapak bilang sonsi misalnya ya, kalau saya lihat dulu gitu ya, sonsinya mana gitu ya. Ini kan
simple tapi ya mengena di hati konsumen kita, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kemudian selain mengembangkan produk di consumer health maupun di nutritional, itu kemudian Kalbe juga ada pakai sertifikasi halal kayak gini kan. Apa sih pertimbangannya sih, Pak? Ya, saya rasa itu juga sama juga ya. Kita belajar bahwa bagian daripada konsumen kita juga termasuk tadi kebutuhan untuk produk-produk halal. Jadi kita sesuaikan ya, karena kembali lagi kita tidak bisa sendirian gitu ya. Jadi bagaimanapun secara universal ini semua kebutuhan harus coba kita penuhi gitu. Dan kebetulan saya rasa secara sistem, secara infrastruktur ya, secara produk itu semua bisa memenuhi persyaratan yang ada gitu ya. Sehingga kenapa kami bilang ya sertifikasi halal itu menjadi suatu keharusan yang coba kami tingkatkan secepat mungkin waktu itu ya. Waktu itu mungkin masih zaman-zaman awal ya. Sertifikasi halal itu dilakukan, yang mungkin sekarang ini sudah relatif agak diketahui ya, dikenal gitu ya. Tapi waktu awal-awal kan banyak sekali yang harus kita siapkan gitu. Sampai kepada juga persiapan-persiapan untuk produk-produk kesehatan yang lain gitu Pak Taufik. Jadi memang tidak hanya stop di consumer health maupun di nutrisi, tapi sampai juga kepada produk-produk obat resep juga kami siapkan untuk jangka panjang. Ini setelah sukses di Indonesia, kita sekarang akan masuk di segmen kedua. Kalbe kemudian memperluas pasarnya coba ke luar Indonesia kayak gini kan, dan ternyata bisa diterima juga kayak gini kan. Padahal dulu kita bayangkan itu obatnya kayak khas Indonesia kayak gini, ternyata bisa diterima kayak seperti itu. Apa sih pengetahuan apa yang akhirnya dikembangkan ini sehingga akhirnya produk-produknya ternyata juga bisa diterima kayak seperti itu, Pak? Ya, prinsipnya sama ya. Di Kalbe ini kita juga tahu bahwa karena kita pemain Indonesia sudah pasti kita sangat mengenal negara kita, sosial kita, budaya kita, ya, selera konsumen kita, semua kita kenal luar dalam. Nah, ini pengetahuan ini atau experience ini kami juga bawakan ke negara tujuan di mana kami mau masuk. Jadi pasti sebelum benar-benar kita ekspansi ke negara tujuan tersebut, banyak sekali exercise ya yang kami siapkan mulai tadi ya, mengenal negaranya, melakukan research mengenai konsumennya, mengenai selera mereka ya, sampai ke daya beli, ekonominya. Jadi benar-benar secara holistik gitu ya. Kita lakukan, kita praktekkan supaya kita benar-benar seperti ada di negara tersebut. Ya, ini yang baru kita siapkan dengan kondisi negara tertentu tersebut, produk apa yang paling cocok untuk kami bawakan. Nah, ini yang kita lihat ya, misalnya contoh beberapa produk kenapa kami sukses di Malaysia, sukses di Filipina, ya, sukses di Vietnam maupun negara Singapura dan lain-lain. Itu yang ya, dengan prinsip tersebut itu membuat kita tidak hanya sekedar masuk, tapi memang membuat satu grafik pertumbuhan yang konsisten. Oke, berarti sebagian resep sukses di Indonesia kemudian direplikasi itu Pak ya kalau gitu? Ya, karena bagaimanapun ya saya rasa key success factor itu kan ya itu menjadi modal pertama untuk mengurangi resiko ya, dan juga satu hal yang kami juga lihat yang kami tambahkan di dalam penetrasi ke luar negeri itu adalah strategi kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi kita lihat, kembali lagi ya, kita tidak bisa bergerak sendirian. Kita selalu membuka diri untuk bekerja sama sehingga proses ekspansi bisnis ini bisa lebih cepat. Oke. Di sebagian besar negara yang masuk dalam kelompok, misalnya negara organisasi kerjasama Islam, apapun yang masuk dalam kayak global Islamic economy, itu kan kondisi ekonominya kadang-kadang hampir sama dengan kayak Indonesia. Jadi kayak tadi yang disampaikan oleh Bapak, dulu memang mungkin masyarakatnya dengan kondisi katakanlah ekonominya seperti itu, masalah yang dihadapi misalnya adalah katakanlah masalah di perut atau apa dan pengen mendapatkan obat tanpa resep kayak gini ini kan. Ini adalah salah satu kayak gini ya. Sekarang pengembangannya kira-kira seperti apa Pak? Apakah hanya nanti tadi hanya fokus katakanlah di negara-negara di tetangga atau akan masuk ke pasar yang lebih banyak lagi tuh Pak?
Ya, saya rasa segmentasi dan tadi ya layanan kepada masing-masing konsumen di kategori tertentu itu harus kita lakukan. Seperti di Indonesia sama. Jadi kami punya segmen segmen atas, segmen menengah, segmen mass gitu ya. Itu kami ada. Itu akan kami praktekkan juga di negara tersebut dengan matching produk yang cocok dengan price structure yang cocok juga ya. Nah, kami sudah punya hampir semua negara ASEAN kita sudah ada. Nah, kami mulai masuk ke Timur Tengah, ya, karena kita lihat kami sudah punya kantor di Dubai, ya, untuk mengenal lebih lanjut, ya, bagaimana Timur Tengah, ya, beberapa negara Afrika kita sudah masuk, jadi kita akan terus ya menapa Sri Lanka, Asia Selatan ini kami juga sudah mulai masuk, Tiongkok tadi kami juga sudah mulai masuk. Jadi secara bertahap kami konsisten untuk melakukan penetrasi pasar ini dengan portfolio kita yang ada tadi. Ya, misalnya contoh hidrokoko Bapak sebutkan ya, itu kan adalah hasil boleh bilang hasil bumi Indonesia gitu ya. Air kelapanya dari Kepulauan Riau, ya. Kalau kita bisa ekspor, itu kan merupakan suatu nilai tambah yang luar biasa ya. Petani-petani perkebunan kelapa juga terbantu ya, ada 50 ribuan ya petani di sana. Jadi kalau kita bisa membawa ini ke mancanegara, saya percaya itu para petani kelapa itu akan happy gitu ya. Sama dengan yang Fitbar itu, Pak. Kadang-kadang kan kalau kita mungkin pergi ke negara lain yang mungkin belum tentu makanan kita cocok kayak gini kan, kita butuh apa yang paling gampang kayak gini kan. Ya, jadi sambil kita bilang healthy snacking, Pak. Jadi kita snacking tapi juga healthy karena itu kalori rendah. Karena kita tahu bahwa produk kesehatan ini kan ingin membuat kita lebih sehat ya ke depan ya, apalagi dalam situasi pandemi ini kita benar-benar harus menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Oke. Oke, terima kasih Pak Vijong. Kita akan masuk di segmen ketiga ini kan. Nah, ini kan kalau kita lihat Kalbe ini unik kayak gini kan. Kalau misalnya di nutritional ini sebenarnya sekarang produknya itu kan mulai dari susu bayi sampai kayak tadi kalau saya ingat Fitbar karena dulu waktu almarhum ibu saya ya pasti kan salah satu konsumsinya itu adalah Fitbar kayak gini kan. Nggak, kan karena pasti harus milih-milih makanan kayak gini kan. Tapi berarti dari bayi sampai orang tua Anda. Atau kalau kita bicara generasi, itu dari baby boomer sampai sekarang generasi alpha kayak gini nih kan. Dan tapi ini kan sebenarnya adalah kelompok yang sebenarnya kayak sangat beragam kayak gini kan. Nah, gimana Kalbe itu punya produk-produk yang akhirnya bisa diterima ke bermacam-macam generasi yang berbeda itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau berbicara matching antara produk ya, portfolio dengan konsumennya itu memang tidak bersifat statis gitu ya. Ini sangat dinamis karena kenapa? Kita tahu bahwa benar sekali bahwa konsumen yang 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu dengan konsumen hari ini itu pasti berubah. Sedangkan produk kita, ya misalnya tadi ambil contoh Proma, itu memang bisa saja Promanya masih sama gitu. Nah, tapi secara tadi ya namanya rejuvenasi gitu ya, apakah itu packaging, apakah itu rasa, apakah itu size gitu ya, ukuran gitu ya, sampai kepada apa ya kemasan-kemasan sekundernya itu semua diperhatikan dengan baik. Ya contoh seperti tadi generasi milenial gitu ya, mungkin desainnya sudah berbeda. Kalau Bapak perhatikan hari ini ya, Proma hari ini itu sangat modern gitu ya. Mungkin konsumen muda ini akan merasa suka gitu ya dari kemasannya aja gitu. Itu sudah satu contoh gitu ya. Padahal promahnya pasti kualitasnya tetap kualitas baik gitu ya. 55 tahun yang lalu maupun yang hari ini ya pasti berkualitas untuk obat sakit mah gitu. Tapi kemasannya yang berbeda itu yang membuat kita selalu relevan. Jadi yang saya lihat bagaimana kita selalu dekat dengan konsumen tadi, dengan tadi value-value untuk inovasi, terus ya non-stop ya Pak ya. Jadi tidak bisa hanya bicara setahun atau 6 bulan gitu ya, itu ada bersifat kontinu. Itu yang membuat kita antar generasi ini jadi nyambung. Ya, itu yang saya lihat story-nya jadi tidak terputus Pak. Oke, nah tadi Bapak sudah menyinggung ini kan, jadi sebenarnya kalau dari segmentasi
Kalbe ini sebenarnya menyasar bukan termasuk juga yang premium ini kan. Jadi kalau kayak misalnya kayak Fitbar misalnya ini kan dianggap biasanya adalah snack yang harganya premium ya biasanya kayak gini nih kan. Nah, ini kan suatu hal yang menarik ini kan, karena ternyata seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk yang kalangan muslimnya kayak gini kan, memang daya belinya juga semakin meningkat dan mulai muncul ini kan produk-produk yang premium dan mereka juga bisa menyerap kayak gini kan. Caranya kira-kira bagaimana buat Kalbe yang dulunya mungkin orang kenalnya kan, oh ini produsennya Propang kayak gini kan, tapi akhirnya bisa menawarkan juga kayak Fitbar kayak gitu, Pak. Betul. Sebenarnya konsepnya mirip ya, dengan kita makin mengenal konsumen kita, dengan selalu kita bilang customer insight itu kan benar-benar kita kerjakan secara detail ya. Sehingga kalau berbicara dengan perkembangan pertumbuhan teknologi ataupun ekonomi ataupun sosial budaya Indonesia, kita selalu punya kelompok-kelompok yang kita bilang kita harus melayani konsumen kita mulai dari yang harga misalnya Rp2.000, Rp3.000, terus level Rp5.000, terus Rp10.000 sampai mungkin ratusan ribu gitu. Jadi memang kita selalu siapkan gitu ya kategori-kategori itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang kita siapkan, dan itulah permainan dari portfolio kita dan segmentasi supaya matching ya. Kembali lagi, masing-masing segmen pasti ada preferensi yang berbeda-beda. Ya, tapi kalau kita berbicara consumer product maupun nutrisional, ya pastilah kita berbilang semua segmen tadi pasti kita lakukan dengan kualitas yang baik, kualitas yang sehat. Gitu. Oke. Nah, Kalbe sebenarnya bukan hanya dikenal sebagai penghasil produk yang akhirnya populer di masyarakat ya seperti itu, Pak. Tapi Kalbe sebenarnya pada saat yang bersamaan itu mengembangkan reputasi ini kan sebagai perusahaan yang mampu menghasilkan riset untuk produk-produk yang nantinya mungkin bisa punya paten atau apa segala macam, bahkan juga untuk obat resep dokter ini kan. Cuma mungkin yang sisi ini belum banyak dikenal luas dibandingkan dengan kayak tadi Pak, produk untuk kayak consumer health maupun nutritional ini kan. Apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa Kalbe belum banyak mengangkat kemampuan risetnya kayak seperti itu? Ya, riset ini memang selalu dilakukan secara konsisten karena kita tahu bahwa riset ini memang ya kita bilang sih itu suatu perjalanan gitu ya. Suatu perjalanan, suatu proses gitu ya yang kita lakukan, yang penting harus konsisten gitu. Jadi saya lihat kenapa kita lakukan itu baik di semua aspek ya sebenarnya, baik itu di produk-produk yang consumer, resep maupun nutrisi, termasuk juga digital health gitu ya, itu juga kami lakukan dengan komprehensif. Orang kan sekarang mengenal Kalbe terutama kayak di Asia ini adalah salah satu rising star ini kan, karena bukan hanya sukses dengan produknya, tapi kan misalnya saya nggak tahu sekarang di Singapura masih ada yang biopolisnya itu Pak. Kan dulu kan Kalbe punya research center di sana kayak seperti itu. Nah ini kan adalah salah satu yang menunjukkan bahwa sudah mulai memikirkan masa depan ini kan, obat-obat apa yang kira-kira dibutuhkan di masa depan dan segala macamnya. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan Kalbe supaya nanti yang sisi ininya juga dikenal Pak. Wah ini sudah mulai memikirkan masa depan, bukan hanya sekedar produk-produk yang sekarang sudah diterima luas masyarakat ya gitu. Iya, benar sekali. Jadi kami secara research ya, jadi R&D kami sebenarnya sih sangat aktif setiap tahun. Kita juga banyak disupport oleh pemerintah karena pemerintah banyak memberikan keringanan atau fasilitas ya. Mulai tahun ini sudah ada tax incentive untuk research. Jadi kita lihat kami banyak siapkan beberapa produk-produk yang mengarah kepada genomik gitu ya. Jadi bagaimana personalized medicine gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan personal kita secara individu itu disiapkan. Mulai dari yang sifatnya memang kuratif ya, kalau kita kebetulan sakit ya pasti ada pengobatannya, sampai kepada yang preventif. Jadi misalnya contoh hari ini, misalnya kalau saya mau mengetahui saya ini secara individu saya kekurangan nutrisi apa atau kelebihan gizi apa, itu secara genomik itu kami sudah siapkan. Ya, jadi layanan itu sudah ada. Nah, jadi kita tidak menunggu kita sakit gitu ya, tapi saya sudah mulai tahu
saya bisa memilih volume vitamin apa yang saya bisa konsumsi sekarang untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Gitu. Jadi tidak pukul rata. Ini adalah hasil daripada research yang ada, yang kita lihat mungkin tidak lama lagi ya, mungkin dalam 1-2 tahun lagi itu semua akan lebih banyak dikenal gitu ya, mengenai personalized medication dan semacam itu akan dilakukan. Sampai contoh seperti kita hari ini ya, kita banyak Presiden Jokowi juga ingin mengangkat herbal Indonesia gitu ya, Pak Taufik. Nah, kami juga banyak sekali melakukan research ya untuk jahe merah, untuk yang beberapa kandungan herbal yang lain gitu ya. Itu untuk apa? Untuk supaya naik kelas gitu ya. Mungkin quote unquote kayak seperti tradisional gitu ya, tapi sebenarnya nilai kesehatannya tinggi gitu. Nah, dengan memberdayakan ini research ini, itu akan menjadi lebih saintifik gitu ya, lebih terstandar dan lebih terukur nanti, dan malah bisa kita ekspor juga ke depan gitu ya, tidak hanya untuk Indonesia tapi bisa juga kita bawa ke negara lain. Nah, itulah manfaat research ini, begitu panjang, begitu inovasi ke depan, sehingga yang makin banyak yang preventif ini akan muncul di kemudian hari. Nah, ini sekarang berhubungan dengan ini, Pak. Kan Kalbe sekarang di beberapa mall itu kan punya outlet kayak gini kan. Kan kadang-kadang kita juga penasaran ini untuk apa kayak gini kan. Nah, tapi karena tadi Bapak sudah menyinggung mengenai konsultasi kayak gini nih kan. Karena kadang-kadang kita juga bingung ini kan. Kita mau tanya kemana ya? Tanya ke dokter, dokternya juga sibuk kayak gini kan. Kalau masa sih suruh periksa, check up pun kadang-kadang ya yang standar-standar kayak gini pertanyaannya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kan kayak tadi seperti disampaikan oleh Bapak ini kan. Kita ini butuh berapa banyak vitamin, butuh apa segala macam kayak gini kan. Orang kan masih bingung mau tanyanya di mana kayak seperti itu. Ya. Nah, apakah memang sebenarnya outlet yang ada di mall-mall itu dirancang untuk ke sana itu, Pak? Ya, sebenarnya kami 5 tahun yang lalu waktu membuka outlet tersebut gitu ya, itu sebenarnya ada 2 tujuan sebenarnya. Satu memang experience ya. Jadi experience baik untuk kami sendiri sebagai penyedia gitu ya, maupun experience bagi konsumen gitu ya. Nah, ini kan tujuannya supaya ketemu nih. Ketemu antara experience bagi kami dan juga konsumen ini ketemu. Nah, kalau sudah ketemu ya pasti tujuan keduanya yang saya kembali lagi ke insight ya. Bagaimana kita bisa mengenal ya konsumen ini jauh lebih baik lagi gitu ya. Nah, memang saat itu ya mungkin telemedicine, telehealth itu belum seaktif hari ini gitu. Konsultasi on-site gitu ya di lokasi itu masih relevan saat itu gitu ya, masih cocok lah. Mungkin sekarang ya masih oke juga sih ya, kalau ke mall ya boleh lah ya mampir untuk konsultasi on-site gitu. Tapi yang sekarang ya kita lengkapin lagi dengan online gitu ya, sehingga makin lagi anytime anywhere gitu ya, kapan saja konsumen butuh ya dia tinggal internet, tinggal connect ke platform, sudah bisa konsultasi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana ini kita bangun ya. Jadi kombinasi antara offline tadi ya dengan online itu menjadi suatu kebutuhan ke depan. Jadi nggak usah kita pisah-pisahkan gitu ya, tapi dua-duanya itu bisa hidup bareng-bareng asal kita memang bikinkan suatu sinkronisasi dan suatu sistem yang sistematis untuk pengenalan konsumen tersebut. Oke, ini karena Bapak tadi sudah menyinggung mengenai kombinasi online offline, kita akan masuk segmen terakhir, Pak, segmen keempat, yaitu terkait dengan kayak digitalisasi ya seperti ini. Ya. Nah, Kalbe ini sebenarnya kayak tadi seperti yang kami sampaikan ini kan di depan kayak gini kan. Sekarang sudah merupakan perusahaan farmasi terintegrasi, bukan hanya kayak memproduksi obat resep dokter, obat tanpa resep, nutritional, tapi sebenarnya sekarang sudah ada kayak layanan telehealth-nya sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu yang wah ini sebenarnya sudah ada dalam one stop beneran kayak gini kan. Cuma sekarang ini kadang-kadang orang kan bingung ini kan, ceritanya ini kok kayaknya yang sekarang banyak munculnya hanya sekarang yang menonjol hanya baru consumer health-nya atau mungkin ditambah nutritional kayak gini kan. Kira-kira bagaimana supaya yang lainnya nanti juga dikenal, Pak? Apalagi sekarang dengan kayak digital itu kan mau cerita macam-macam lebih mudah sebenarnya.
Ya, saya rasa itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum ya, bahwa memang teknologi digital, teknologi informasi ini menjadi suatu apa ya kebutuhan yang sudah mendasar gitu ya. Karena kenapa? Hampir semua orang sudah punya handphone gitu ya. Otomatis ini sudah terkonek istilahnya. Nah, tinggal bagaimana lalu lintas ini kita manfaatkan ya. Mulai yang dulu hanya suara, hanya data, sekarang sudah dengan tadi ya dengan scientific ya, dengan informasi, dengan konsultasi, jualan, e-commerce gitu ya, trading itu semua sudah masuk gitu. Itu yang kita bilang kebutuhan masyarakat ini sudah benar-benar menjadi lebih terkoneksi ya, lebih terintegrasi. Nah, di bidang kesehatan juga sama. Jadi bagaimana kami mulai ya juga kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ya kami mulai dengan klik dokter dengan call center gitu itu kami lakukan ya. Itu CRM semua itu kita lakukan juga. Jadi benar-benar kita mendekatkan diri ya kepada konsumen tadi melalui saluran teknologi tersebut. Nah, dan itu waktu awalnya itu tidak hanya jualan. Jadi banyak lebih kepada memprovide informasi supaya sama-sama kembali lagi tidak ada kalau ada kebutuhan kesehatan semua bisa terpenuhi dengan cepat. Nah, kebetulan pada saat COVID-19 ini pemerintah juga sangat fleksibel ya dengan memberikan beberapa kemudahan misalnya membeli obat resep secara online dalam konteks COVID ini gitu. Nah, ini sudah diperbolehkan. Nah, artinya memang menjadi memudahkan gitu ya karena memang kondisi pandemi ini kita tidak bisa mobilitas secara normal ya. Kita bantu dengan teknologi, mulai konsultasi, beberapa obat resep itu bisa kita antar ke rumah gitu ya. Dengan sistem tadi ya kontrol yang baik gitu. Jadi itu satu hal saya bilang one step ahead lagi ya untuk ke depan akan lebih baik lagi, lebih terintegrasi lagi karena sebenarnya teknologinya sudah siap Pak Taufik dan Bapak Ibu semua. Tinggal bagaimana kita aplikasikan ya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang memang berkualitas gitu ya supaya kembali lagi namanya kesehatan ya. Jadi harus membuat orang sehat nih. Jangan menjadi membuat masalah gitu ya. Itu juga hal yang kita hindari. Jadi memang sambil belajar, sambil kita praktekkan gitu. Nah, ini kan sekarang sebenarnya sudah banyak inisiatif yang telah dilakukan ini kan, termasuk dengan kayak layanan telehealth ini kan. Nah, apakah dimungkinkan ini Pak? Jadi kan materinya itu nanti yang sekarang orang misalnya konsultasi itu bisa masuk dalam semacam dokumentasi ya gini kan. Sehingga nantinya orang tinggal kayak milih gini, oh ya dulu pernah orang bertanya apa ya gini kan. Sehingga nanti tinggal ngikutin ini kan. Karena kalau nanti sekedar kayak mengulang proses konsultasi ya gini kan nanti susah nih. Sementara di sisi lain ini kan Kalbe sebenarnya dengan kemampuannya apalagi punya didukung kemampuan risetnya masih bisa melakukan hal-hal yang lain kayak gini nih kan. Nah, apakah ada rencana itu Pak supaya nantinya katakanlah telehealth atau mungkin sekarang risetnya yang sudah dilakukan yang mungkin sudah dipublish ini kan itu bisa munculkan katakanlah di semacam TV-nya Kalbe lah, TV-nya Kalbe secara online kayak gini kan. Sehingga nanti orang langsung tahu, oh ya nih di Kalbe ini ada, kita cari informasi ini segala macam ada gini kan. Sehingga nantinya orang bisa katakanlah bisa menjaga kesehatan, mengenal industri kesehatan itu lebih enak kayak seperti itu, Pak. Karena ya saya rasa benar Pak Taufik tadi memang kedepannya itu sebenarnya kalau kita belajar dari negara yang lebih maju dari kita itu memang ujungnya itu adalah kembali lagi ya bagaimana biaya pengobatan atau biaya kesehatan itu bisa lebih efisien dan efektif ini dalam jangka panjang ya karena kenapa namanya orang sakit pasti ada gitu ya. Tapi jangan sampai dengan sakitnya itu kalau informasinya tidak terintegrasi itu sepertinya itu mungkin cara pengobatannya itu tidak langsung to the point gitu. Jadi ada sedikit mungkin coba dulu gitu ya. Kalau belum sembuh mungkin tambah lagi obat yang lain misalnya gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita punya data yang komplit gitu ya, medical record yang terintegrasi, artificial intelligence yang bagus gitu ya. Jadi siapapun dia dengan diagnosa yang jelas
dia bisa langsung mendapatkan pengobatan yang lebih terarah gitu Pak, targeted gitu. Nah, kalau itu sudah targeted, berarti efektivitas pengobatan itu akan lebih besar gitu. Nah, ujungnya outcome-nya buat pasien akan jauh lebih bagus. Nah, ini yang sebenarnya beberapa harapan-harapan kalau ini bisa berjalan dengan baik ya. Tadi mengenai integrasi konsultasi dengan medical record, dengan data, dengan berbagai institusi ya, kolaborasi secara kesehatan itu sangat memungkinkan ke depan. Ya itu satu hal yang kita bilang bukan kita menghilangkan fungsi-fungsi tertentu, enggak, tapi lebih kepada peningkatan efektivitas pengobatan kesehatan di masa mendatang. Oke. Nah, apakah nantinya ke depan ada rencana seperti kayak tadi yang sekarang di Indonesia sudah mulai jalan mengenai kayak telehealth, kemudian nanti kayak sekarang semacam outlet kayak di mall segala macam itu juga akan dikembangkan di di pasar di luar negeri itu Pak, karena itu adalah punya peluang untuk mengangkat image dari Kalbe sebagai perusahaan farmasi yang kualitas tinggi ya gitu. Sudah pasti Pak Taufik, Bapak Ibu semua. Jadi memang betul hari ini pun kami sudah mulai masuk ke negara-negara tujuan tersebut melalui digital platform. Tapi belum kami bangun sendiri ya. Jadi kami masih masuk ke platform marketplace di masing-masing negara. Jadi yang official store Kalbe dan seterusnya atau brand tertentu itu sudah masuk. Nah, tinggal nanti kita melihat skalanya ya. Nanti baru kita bilang apakah perlu kami bangun sendiri gitu. Nah, itu kami akan siapkan skala-skala tertentu sehingga secara kalkulasi bisnisnya akan lebih masuk. Tapi itu sudah pasti akan kami lakukan dan saya rasa kalau kita bicara Tiongkok misalnya itu benar-benar yang namanya telemedicine itu sudah luar biasa maju. Kita perlu juga banyak kembali lagi yang saya sebutkan di awal, kolaborasi ini satu strategi yang sangat baik ya untuk mempercepat ya, mengakselerasi semuanya. Karena digital itu sudah seperti bukan cara lama ya, mungkin dulu kita bikin planning setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Digital itu sudah hitungnya cepat. Ya, iterasi gitu ya. Jadi dia harus berubah, harus memperbaiki diri secara konsisten dan ke depan akan lebih besar. Itu yang saya rasa cara-cara baru yang harus kita adopsi baik Kalbe maupun pelaku-pelaku bisnis yang lain. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ini Pak. Jadi kalau karena tadi Bapak menyebut mengenai kayak Tiongkok ini kan, di Tiongkok itu kan yang salah satu yang diandalkan biasanya ada namanya TCM, Traditional Chinese Medicine ya gini kan. Dan kalau kita lihat di sana mau di Tiongkok maupun di Taiwan, ini kan salah satu yang menarik itu adalah menggunakan bahan-bahan tradisional. Saya kebetulan dulu tahun 2018 pernah pergi ke salah satu perusahaan TCM di Taiwan, tapi semua produknya adalah berbasis jamur ya gini kan. Dan yang menarik itu adalah semua produknya itu ada riset dengan universitas di Tiongkok, di Amerika kayak gini kan. Saya kaget juga kayak gini dan itu dipanjang dan pengobatannya adalah termasuk misalnya sesuatu yang isu yang sekarang relevan. Gimana sih cara menghadapi kegemukan ini kan. Ini adalah yang menarik kayak gini kan. Jadi obat yang kira-kira tradisional, risetnya dipublish dengan universitas yang top di Tiongkok maupun di Amerika, tapi adalah masuk ke gimana ya cara menurunkan berat badan kayak gini kan. Sesuatu yang jadi kebutuhan banyak orang kayak gini kan. Nah, apakah kayak tadi dengan kemampuan risetnya Kalbe, apakah misalnya nanti menggunakan bahan baku dari Indonesia untuk yang ke sana Pak, dan itu nanti bisa masuk katakanlah dengan universitas di top-top di luar negeri kayak gitu. Ya, itulah yang saya bilang kita sebutkan kolaborasi tadi, khususnya untuk riset juga sama. Jadi saya percaya bahwa herbal Indonesia tidak kalah dengan TCM ya. Nah, kita masih harus meningkatkan kemampuan kita tadi benar. Satu memang research ya. Karena kenapa? Apapun ya, misalnya contoh herbal Indonesia gitu ya. Bagaimana dia bisa meningkatkan ya, tidak hanya sekedar kita karena warisan dari orang tua gitu ya, bahwa ini bagus gitu ya. Tapi harus kita buktikan secara saintifik. Nah, caranya apa? Research. Jadi saya rasa riset ini memang satu hal yang penting sekali. Nah, research yang sukses itulah research yang berkolaborasi. Antara tadi Bapak sudah sebutkan ya, university, karena itu adalah gudang dari ilmu-ilmu pengetahuan ya.
pelaku-pelaku industri karena dia mengenal pasar, mengenal konsumen, mengenal kebutuhan market ya. Dan yang ketiga pasti disupport oleh pemerintah karena itu adalah memfasilitasi ya. Nah, yang tambah satu lagi adalah komunitas-komunitas yang ada. Jadi kita sudah sebutkan ABGC ya. Jadi akademisi, bisnis, government, and community. Nah, kalau ini bisa berkolaborasi dengan baik, semua itu yang tadi Bapak sebutkan ya, apakah itu tadi saya ambil contoh jahe merah, rumput laut ya, seledri gitu ya, ataupun selasih gitu. Itu semua itu mau bilang turun panas, membuat mengurangi obesitas, tekanan darah tinggi, itu semua bisa dibuktikan. Nah, kembali lagi, jangan sendirian. Terus kalau sendirian lama. Jadi di Kalbe sendiri ya kami ya untuk jahe merah Pak Taufik, kami kerjasama dengan hampir 8 university Pak. Hanya untuk satu produk. Nah itu apa? Tujuannya mempercepat. Nah kami lagi masuk misalnya rumput laut. Sudah ada 2 university yang masuk Pak. Ya kita kerjasamakan. Mungkin setahun kita akan lihat hasilnya. Jadi kembali lagi, kalau Kalbe sendirian juga sayang gitu ya, tapi harus banyak lagi yang semua join gitu ya, rame-rame, memajukan research Indonesia ini dengan secara kolaboratif, dan sudah pastilah, saya percaya itu semua hasil ini bisa tidak hanya untuk Indonesia, tapi bisa kita ekspor. Karena kita tahu ya, kebutuhan jahe merah di India besar ya, di China juga banyak ya. Selasi juga tersebar di mana-mana ya. Itu contoh kecil yang kalau kita multiplier-kan itu akan memberikan efek ekonomi yang besar. Oke, terima kasih Pak Fijong atas sharingnya. Dan ini kalau kita lihat tadi dari cerita nih Pak Fijong ini kan, sebenarnya kalau nanti misalnya Kalbe ini kan, pengen membantu wujudkan visi Pak Jokowi ini kan, supaya nanti ranking Indonesia naik dalam global Islamic economy, misalnya dalam sektor industri farmasi. Sebenarnya kita sudah mulai kebayang ini kan. Ini sekarang banyak upaya-upaya atau inisiatif yang dilakukan ya gini kan. Dan termasuk kolaborasi ya gini kan, kolaborasi dalam menghasilkan penemuan baru kayak gini kan, yang berbasis di Indonesia. Nah ini adalah salah satu yang menarik, yang nantinya kita harapkan nantinya juga bisa segera terwujud, dan sehingga nantinya tahun 2024 ya memang hasilnya seperti yang diimpikan oleh Pak Presiden kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Fijong, dan buat para pemirsa sekali lagi terima kasih telah bergabung dalam acara Ramadan Business Talk. Jangan lupa untuk mengikuti acara Ramadan Business Talk di sesi selanjutnya. Terus mengikuti acara Marketis TV. Jangan lupa untuk share dan kemudian subscribe Marketis TV. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.